Mari belajar, mari belajar, belajar musik di rumah saja. Oke, kita bertemu kembali bersama saya, ya. Terserah memanggilnya apa saja, ya. Balik lagi. Ya, yang pasti kita mau belajar terus sama-sama bermusik di mana saja kalian berada. Ya, nggak mesti harus belajar di dalam sekolah, tempat les, dimanapun bisa belajar musik. Ya, di rumah, di mobil, di taman, ya di kafe, lagi makan pun bisa. Ya, sekarang semua pembelajaran musik bisa kalian download, bisa kalian lihat dari YouTube. Ya, jadi oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita belajar musik di mana saja, ya, di rumah pun boleh, ya. Oke, hari ini kita akan masuk di chord turunan, ya, do sama dengan E, ya, chord turunan do sama dengan E, ya. E punya anak jumlahnya 7, ya. Kalau chord do sama dengan E, ya, chord apa saja yang chord turunan apa yang akan nanti ada di do sama dengan E? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? D, betul sekali. Chord turunan do sama dengan D. Ya, chord turunan do sama dengan D, nanti ada beberapa chord 3 atau mungkin 4 akan mengikut di do sama dengan E. Jadi nanti chord do sama dengan E-nya tidak akan banyak lagi, ya, kita akan pelajari. Oke, sebelum masuk ke materi, ya, hari ini saya berada di studio musiknya Senior High School Tunas Bangsa Gading Serpong, ya, di belakang ada drum, ya. Saya lagi ada di dalam studionya untuk mengambil vlog ini, ya. Hari ini saya memakai gitar chord, ya, serinya chord gitar AD810E. Ya, dia ada preamp-nya. Ini suaranya asik banget, ya, garing, ya, chord, ya. Oke, ya. Ya, seperti janji saya, setiap tutorial vlog yang saya akan berikan, saya akan ganti gitar-gitarnya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa beragam banyak gitar yang kalian boleh boleh lihat, ya, boleh miliki, ya, dan boleh kalian juga beli di mana saja, ya. Sebelum kalian mau beli gitar, mungkin kalian bisa nongkrongin di all shop saya, ya, di Dawai Musik, ya. Ada beberapa jenis gitar, ya, nggak mesti harus beli tempat saya, hanya perbandingan juga boleh. Nanti beli tempat lain juga boleh, ya. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube dari Dawai Musik, ya. Sekali lagi Dawai Musik, ya, pakai K. Juga follow IG Dawai Musik, digabung D-nya kecil, belakangnya K, Dawai Musik, ya. Nanti ada berbagai macam tutorial pembelajaran dari gitar, bass, drum, ya, keyboard, ya, yang saya akan berikan. Ingat, YouTube ini, channel ini saya berikan memang berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi gimana caranya supaya cepat bisa, ya, cepat mahir, cepat bisa tanpa kalian harus ribet-ribet untuk mempelajari dari nol, ya. Jadi materinya saya berikan secara cepat dan gampang dimengerti, ya. Nanti kalian akan terus lihat tutorialnya, ya. Oke, hari ini kita akan ambil materi pembelajarannya di do sama dengan E, ya, do sama dengan E. Turunannya itu ada nada keduanya ada F crash minor, ya, G crash minor, ada di A, ada di B, ya, ada di C crash minor, ada di D crash minor, dan kembali ke E, ya. Jadi kalian bisa perhatikan ada beberapa chord yang diambil dari nada dasar sebelumnya di do sama dengan D, ya. Kalau kalian bisa perhatikan, ya, apa aja, ya. Nanti saya akan tulis description-nya di gambar ini, ya. Sekali lagi saya ulangi, di do sama dengan E turunannya ada F crash minor, G crash minor, ya, ada A, nada kelimanya ada B,
nada keenamnya ada C crash minor, nada ketujuhnya ada D crash minor dan kembali ke E. Ingat, nada kedua, ketiga, keenam, ketujuh itu selalu minor. Ya, itu selalu minor. Ya, nggak mungkin nggak, sisanya baru mayor. Ya, mohon maaf kalau saya ada penyebutan salah, misalnya F crash minor mungkin bisa disebut G mol minor. Ya, tapi ini saya ajarkan yang simple, yang singkat, yang gampang dimengerti saja. Ya, sekali lagi ini pembelajaran ini saya berikan berdasarkan metode dan pengalaman saya bermain musik. Ya, jadi saya mau kalian cepat bisa bermain musik. Ya, banyak metode yang mungkin lebih detail, lebih hebat. Memang dia seorang profesor ya musik, tapi saya mengajarkan yang cepat, gampang dimengerti, dan yang terpenting adalah kalian bisa bermain musik secepat-cepatnya. Ya, dalam waktu secepat-cepatnya. Ya, jangan bertele-tele. Oke. Kalau kalian mau memperdalam, silakan di sekolah musik yang lebih mungkin bisa belajar teorinya secara detail, tapi di sini fokusnya sekali lagi kalian cepat main musik. Ya, dari nggak bisa harus bisa. Ya, sedikit-sedikit aja, nggak usah terlampau banyak. Ya, oke. Nanti di video ini akan diulang kembali 2 kali video ya, supaya nanti chordnya kalian bisa memahami dari chord-chord yang saya akan ajarkan. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Ya, materi atau chordnya nanti kalau kurang jelas saya akan taruh di channel saya, atau nanti kalian bisa mengambil atau melihat dari Google, dari manapun kalian bisa lihat. Ya, gampang sekali. Sekarang metode pembelajarannya gampang kok, ya. Jadi nggak mesti harus nungguin gurunya memberikan contoh. Yang penting saya kasih guide, ya. Nanti kalian semua bisa lihat bentuk tangannya 4D, 4 dimensi dengan jelas, dengan gamblang, mungkin melalui media lain. Ya, oke. Kita akan mulai materinya. Kita akan coba ya pelan-pelan. Saya akan coba dari Do sama dengan E sampai kembali ke E lagi. Oke, sebelum kita masuk di chord turunan Do sama dengan E, kita akan review dulu. Ingat, channel ini selalu mereview sebelum masuk ke volume baru atau channel baru, supaya semuanya yang melihat YouTube ini bisa terupdate ya. Di volume 1 kita belajar apa? Hardware gitar, perangkat keras dari gitar. Ya, kalau sudah tahu, saya nggak perlu jelaskan. Ya, di volume kedua kita belajar chord turunan Do sama dengan C. Ya, review lagi, buka lagi channel YouTube-nya ya, untuk kalian bisa belajar di Do sama dengan C. Ketiga, di volume ketiga kita belajar lagu dari chord Do sama dengan C, turunan dari chord sama dengan C. Di volume keempat kalian belajar di chord turunan Do sama dengan D. Di volume kelima kalian belajar apa? Lagunya, turunan dari chord sama dengan D. Pinter. Di volume ke-6 kalian belajar apa? Betul sekali, chord turunan Do sama dengan E. Nah, ini kita akan belajar di chord turunan Do sama dengan E. Oleh sebab itu, perhatikan yang mau dicatat-catat supaya jelas. Kalau mau ada pertanyaan, silakan di komen di YouTube kami. Oke, kita akan mulai dari Do sama dengan E. Ya, ini orang tuanya. Ya, saya bilang bahwa Do sama dengan E kita sebut aja keluarga Bapak Edi. Punya anak jumlahnya 7. Ya, ini keluarga Bapak Edi. Ya, oke. Keluarga Bapak Edi, tangannya seperti ini. Saya akan perlihatkan secara jelas ya. Saya tidak akan melihat muka saya mungkin, supaya teman-teman bisa melihat secara jelas ya. Do sama dengan E. Jelas ya. Do sama dengan E. Oke, sampai sini bisa kelihatan? Ya, ini E mayor. Berikutnya adalah nada keduanya F crash minor ya. Boleh kalau sudah bisa balok boleh begini. Ya, tengahnya nggak ada karena kalau dipencet dia akan F crash. Ini F crash minor. Ya, saya selalu mengajarkan modelnya seperti ini. Boleh juga untuk perdana. Walaupun sebenarnya ada kayak seperti chordnya miring ya, tapi ini juga bisa jadi acuan ya. Boleh begini
boleh begini cukupnya. F crash minor. Dan yang kedua adalah G crash minor. G crash minor itu geser. Tadi kan kalau dibalok F crash minor seperti ini, geser 2 1 2. Ini G crash minor. Ya, G crash minor. Nah, kalau simpelnya boleh kayak seperti ini. Tapi mana yang dipencet itu yang di strumming ya. Ya, seperti dia ini lebih mudah. Tapi memang lebih agak miring chordnya, tapi tidak apa-apa. Hampir mendekati chordnya. Ya, boleh gini. Ya. Nada keempatnya apa? A. Nada kelimanya B. Nah, ini B-nya ini teman-teman boleh begini juga. Tapi mana yang dipencet itu yang di strumming ya. Jadi itu kayak di A geser 2. Ya, kalau yang sudah bisa balok boleh begini. B juga. Ya, tambahin ininya ya. Ini juga boleh B. Ya. Lalu berikutnya C crash minor. C crash minor nih, tangga. Analogi tangga ya. Waktu itu pernah belajar di do sama dengan D ya. B minor seperti ini, C crash minornya geser 2. Ya, jadi seperti ini. Ya, C crash minor. Ya. Oke. Lalu setelah ini selesai, apa lagi? Setelah C crash minor, D crash minor, geser lagi aja ke samping. Nah, geser 2. Ya, ini D crash minor. Iya. Dan terakhir kembali ke E. Iya. Bisa? Nah, yang sudah bisa balok mungkin lebih gampang. Kan tinggal geser-geser. Kayak misalnya F crash minor bisa digeser jadi tadi G crash minor. Ya, tadi kita belajar apa tadi? C crash minor ya. Bisa digeser lagi kedua jadi D crash minor. Ya, jadi yang nggak bisa balok, apa-apa belajarnya tetap dari bawah aja. Ya, kayak tadi kan A, yang bisa balok boleh seperti ini, yang nggak bisa boleh hanya ini doang. Nah, ini kayak A digeser. Nah, oke, bisa gak? Simpel ya. Kita akan ulangi lagi ya. Nanti kalau dibunyikan secara bersamaan itu akan bunyinya seperti do re mi fa sol la si do. Contohnya saya akan tunjukkan do, oke, do re mi fa sol la si do. Saya ulangi lagi ya. Do re mi fa sol la si do. Ini metode balok. Yang metode biasa, chord biasa sama aja. Do re mi fa sol la si do. Ya. Oke. Jadi yang melihat channel saya boleh lihat ya metode tangannya, apapun boleh dipelajarin ya penggunaan tangannya ya. Saya kasih 2 metode yang simple, yang gampang, dan saya menganalogikan selalu bagi orang-orang yang ini belajarnya baru pertama kali. Ya, jadi saya kasih simple, yang pasti ingat kuncinya mana yang dipencet atau ditekan itu yang di strumming. Tadi kayak B kan saya modelnya begini, ya kan ini A, di B gini. Jadi strummingnya bagian ini aja, bagi yang baru bisa. Tapi kalau sudah bisa boleh balok langsung boleh, dia boleh gini juga, boleh ini juga, gitu, ya. Jadi jangan pernah takut belajar sekali lagi chord baru, lagu baru, karena ini mempermudah kalian nanti untuk bisa belajar banyak metode chord baru dan metode lagu baru. Ya, terus bereksplor ya, jangan takut ya. Yang pasti memang setiap chord turunan harus benar-benar kalian hafal. Ya, sekali lagi harus benar-benar kalian
hafal, ya, hafal benar-benar secara benar-benar detail banget, ya, nggak boleh nggak hafal. Jadi memang harus hafal, ya, diulang-ulang terus. Pembelajarannya do sama dengan E atau do sama dengan D atau do sama dengan apa sebelumnya C, ya, juga lagu-lagunya, ya, supaya kalian terus bisa punya insting. Nanti kalau kalian sudah hafal ada lagu apapun kalian tidak tahu, ya, asalkan kalian menemukan ada dasarnya, turunannya sudah hafal, udah itu kan gampang sekali, ya, selama itu masih bicara inside chord. Ya, nanti kita akan bicara ada dasarnya, turunannya, tapi ada unsur outside chord-nya, ya, mengadopsi beberapa chord dari luar untuk masuk ke dalam chord turunan tersebut, walaupun sebenarnya itu bukan chord turunannya, ya. Sekali lagi, kalau kalian belajar alat musik harmoni, turunannya baik do sama dengan C sampai ketemu lagi gitar di C, kalian belajar alat musik harmoni lain, keyboard, mau piano, mau organ, itu akan sama nanti. Metodenya, ya, rumusnya akan sama. Cuman bedanya hanya cara bermainnya saja beda. Ya, metode bermainnya dia beda sekali dengan yang kita ajarkan hari ini tentang gitar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa, ya, dan terus latihan, ya, karena mulai dari chord E, F, yaitu juga mulai rumit. Nanti kita akan belajar di B, ini mungkin nanti yang klimaksnya do sama dengan B, yang mungkin tingkat kerumitannya akan lebih tinggi. Tapi pelan-pelan belajar dari yang gampang, tempo yang lambat, ya, chord yang gampang, sampai nanti kalian akan terus hingga bisa masuk ke chord-chord dan metode chord yang lain yang mungkin lebih susah tingkat kesulitannya. Thank you. Oke, kita akan mulai dari do sama dengan E, ya, ini orang tuanya, ya. Saya bilang bahwa do sama dengan E kita sebut aja keluarga Bapak Edi. Punya anak jumlahnya 7. Ya, ini keluarga Bapak Edi, ya. Oke, keluarga Bapak Edi, tangannya seperti ini. Saya akan perlihatkan secara jelas, ya. Saya tidak akan melihat muka saya mungkin supaya teman-teman bisa melihat secara jelas, ya. Do sama dengan E. Jelas, ya. Do sama dengan E. Oke, sampai sini bisa kelihatan? Ya, ini E mayor. Berikutnya adalah nada keduanya F crash minor, ya. Boleh kalau sudah bisa balok boleh begini. Ya, tengahnya nggak ada karena kalau dipencet dia akan F crash. Ini F crash minor. Ya, saya selalu mengajarkan modelnya seperti ini, boleh juga untuk perdana. Walaupun sebenarnya ada kayak seperti chordnya miring, ya, tapi ini juga bisa jadi acuan, ya. Boleh begini, boleh begini, cukupnya F crash minor. Dan yang kedua adalah G crash minor. G crash minor itu geser. Tadi kan kalau dibalok F crash minor seperti ini, geser 2 1 2. Ini G crash minor, ya, G crash minor. Nah, kalau simpelnya boleh kayak seperti ini. Tapi mana yang dipencet itu yang di strumming, ya. Ya, seperti dia ini lebih mudah. Tapi memang lebih agak miring chordnya, tapi tidak apa-apa. Hampir mendekati chordnya, ya, boleh gini. Ya. Nada keempatnya apa? A. Nada kelimanya B. Nah, ini B-nya nanti teman-teman boleh begini juga. Tapi mana yang dipencet itu yang di strumming, ya. Jadi itu kayak di A geser 2. Ya, kalau yang sudah bisa balok boleh begini. B juga. Ya, tambahin ininya, ya. Ini juga boleh B. Ya. Lalu berikutnya C crash minor. C crash minor nih, tangga. Analogi tangga, ya. Waktu itu pernah belajar di do sama dengan D, ya. B minornya seperti ini, C crash minornya geser 2. Ya, jadi seperti ini. Ya, C crash minor. Ya. Oke. Lalu setelah ini selesai, apa lagi? Setelah C crash minor, D crash minor. Geser lagi aja ke samping. Nah, geser 2. Ya, ini D crash minor. Iya. Dan terakhir kembali ke E.
Bisa. Nah, yang sudah bisa balok mungkin lebih gampang. Kan tinggal geser-geser. Kayak misalnya F crash minor bisa digeser jadi tadi G crash minor. Ya, tadi kita belajar apa tadi? C crash minor, ya. Bisa digeser lagi kedua jadi D crash minor. Ya jadi yang nggak bisa balok, apa belajarnya tetap dari bawah aja. Ya, kayak tadi kan A, yang bisa balok boleh seperti ini, yang nggak bisa boleh hanya ini doang. Nah, jadi kayak A digeser. Oke, bisa gak? Simpel ya. Kita akan ulangi lagi ya. Nanti kalau dibunyikan secara bersamaan itu akan bunyinya seperti do re mi fa sol la si do. Contohnya, saya akan tunjukkan. Do, oke. Do re mi fa sol la si. Saya ulangi lagi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini metode balok. Yang metode biasa, chord biasa sama aja. Do, re, mi, fa, sol, la, oke, jadi yang melihat channel saya boleh lihat ya metode tangannya, apapun boleh dipelajarin ya penggunaan tangannya ya. Saya kasih 2 metode yang simple, yang gampang, dan saya menganalogikan selalu bagi orang-orang yang ini belajarnya baru pertama kali. Ya, jadi saya kasih simple, yang pasti ingat kuncinya mana yang dipencet atau ditekan itu yang di strumming. Tadi kayak B kan saya modelnya begini, ya kan ini A, di B gini. Jadi strummingnya bagian ini aja, bagi yang baru bisa. Tapi kalau sudah bisa boleh balok langsung boleh, dia boleh gini juga, boleh ini juga, gitu, ya. Jadi jangan pernah takut belajar sekali lagi chord baru, lagu baru, karena ini mempermudah kalian nanti untuk bisa belajar banyak metode chord baru dan metode lagu baru. Ya, terus bereksplor ya, jangan takut ya. Yang pasti memang setiap chord turunan harus benar-benar kalian hafal. Ya, sekali lagi harus benar-benar kalian hafal. Ya, hafal benar-benar secara benar-benar detail banget ya, nggak boleh nggak hafal. Jadi memang harus hafal ya, diulang-ulang terus pembelajarannya. Do sama dengan E atau do sama dengan D atau do sama dengan apa sebelumnya C ya, juga lagu-lagunya ya, supaya kalian terus bisa punya insting. Nanti kalau kalian sudah hafal ada lagu apapun kalian tidak tahu ya, asalkan kalian menemukan ada dasarnya, turunannya sudah hafal, udah itu kan gampang sekali ya, selama itu masih bicara inside chord ya. Nanti kita akan bicara nanti dasarnya, turunannya, tapi ada unsur outside chordnya ya, mengadopsi beberapa chord dari luar untuk masuk ke dalam chord turunan tersebut, walaupun sebenarnya itu bukan chord turunannya ya. Sekali lagi, kalau kalian belajar alat musik harmoni, turunannya baik do sama dengan C sampai ketemu lagi gitar di C, kalian belajar alat musik harmoni lain, keyboard, mau piano, mau organ, itu akan sama nanti metodenya ya, rumusnya akan sama. Cuman bedanya hanya cara bermainnya saja beda ya, metode bermainnya dia beda sekali dengan yang kita ajarkan hari ini tentang gitar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa ya, dan terus latihan ya, karena mulai dari chord E, F yaitu juga mulai rumit. Nanti kita akan belajar di B, ini mungkin nanti yang klimaksnya do sama dengan B yang mungkin tingkat kerumitannya akan lebih tinggi. Tapi pelan-pelan belajar dari yang gampang, tempo yang lambat ya, chord yang gampang, sampai nanti kalian akan terus hingga bisa masuk ke
chord dan metode chord yang lain yang mungkin lebih susah tingkat kesulitannya. Thank you. Gimana teman-teman semua, studentku, bisa ngikutin pelajarannya? Ya. Oke, belajar dari pelan-pelan saja ya, tapi memang harus setiap hari dilatih ya, harus dilatih minimal 5 menit ya, belajar chord-chordnya ya. Saya punya pengalaman anak saya ya, itu pun cepat bisa, bukan karena genetiknya bapaknya seorang seniman, bukan, tapi karena memang mau belajar setiap hari. Pasti dia megang gitar, dia ngelihat dari YouTube apapun untuk dia belajar ya. Ingat bahwa zaman milenial sekarang, kalian gampang sekali untuk belajar musik kapanpun, dimanapun, dan lagu apapun ya. Jadi semangat terus belajar ya. Ingat, belajar musik bisa di mana saja ya. Sekali lagi, kalau mau lihat lebih detail ya, subscribe terus YouTube Dawai Musik dan follow IG Dawai Musik, dan jangan lupa belajar di rumah saja. Mari belajar musik, belajar musik.